Mbak Sari katanya benar punya baby keto. Ya, betul. Oh, terus maksudnya baby ketonya gimana? Hamil diketoin apa gimana? Sebelum hamil udah keto, pas hamil keto, nyusuin keto, sekarang lagi disapih tetap keto. Sekarang umur berapa babynya? 2 tahun 6 bulan. Wah, jadi pola makan ketogenik itu aman ya buat ibu hamil? Aman sekali, dan ibu yang memilih gaya hidup rendah karbohidrat, insya Allah melahirkan anak-anak dengan mitokondria yang cemerlang. Masya Allah. Ngobrol sehat bareng teman Sumaila. Video ini dipersembahkan oleh sumailacake.com, kue rendah karbo yang enak. Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast teman Sumaila. Saya Tecika. Kita kedatangan narasumber seorang bunda cantik yang akan berbagi pengalamannya melakukan pola makan rendah karbohidrat bersama seluruh anggota keluarga. Wah, pasti seru nih. Tapi sebelumnya, saya informasikan podcast teman Sumaila disponsori oleh Fat Activator. Fat Activator adalah bubuk MCT atau MCT dalam bentuk bubuk. Ia wangi ya teman-teman, bisa dicampurkan ke dalam air hangat atau untuk dicampurkan ke dalam kopi. Untuk teman-teman yang mual atau enek dengan minyak kelapa murni atau VCO bisa mengkonsumsi bubuk kelapa atau bubuk MCT Fat Activator. Oke, kita langsung sapa narasumber kita, Bunda cantik Mbak Sari. Halo, kita gini dong. Oh, gitu. Iya. Ini Mbak Sari ini ya, aku makasih banget udah bisa datang ke podcast Taman Sumaila. Sama-sama Teh. Ya, sekarang ini Mbak Sari kegiatannya apa? Kalau aku udah pasti menjadi suri rumah. Ya, ibu rumah tangga. Ngurus 3 anak, Teh. 3 anak. Kemudian aku juga sebagai promotor Stephen. Promotor Stephen apa itu? Pemetaan kecerdasan otak. Jadi mesin kecerdasan setiap manusia itu ada cirinya, dan itu dibagi dengan 9 kategori. Maksudnya Mbak Sari ini konsultan atau? Ya, aku konsultan parenting sebagai pendamai ya, juru damai keluarga. Jadi Juru antara damai keluarga. Suami istri, orang tua dengan anak gitu. Oh, terus kalau teman-teman misalnya ada yang mau konsultasi Stephen atau konsultasi keluarga bisa kemana? Boleh, kalau misalnya mau kontak ke WA aku ya. WA nanti dicantumin ya, Yes. atau ke Facebooknya bisa. Bisa. Oke Mbak Sari, coba bisa ceritain nggak awalnya kok bisa mengketokan bayinya, itu awalnya gimana? Iya, jadi dulu tuh ketika belajar ketofastosis ya, lebih tepatnya tuh nggak ngerti-ngerti tuh Teh. Ketofastosis itu apa? Fasting on ketosis, jadi kita menggunakan ketogenic diet tapi juga terintegrasi dengan intermittent fasting, jadi berpuasa juga gitu. Oh, pola makannya ketogenik, Yes. terus juga melakukan puasa. Iya. Terus gimana tuh ceritanya sampai punya bayi keto itu? Jadi begitu dulu aku ngoyo, aduh kok udah mau usia 40 nggak bisa hamil-hamil ya gitu. Terus temanku yang di Melbourne japri gitu, Saro coba deh cek gitu puasa keto gitu kan, cari ketemu lah gitu kan, belajar protokolnya 2 bulan nggak ngerti. Oh tunggu dulu, tapi Mbak Sari udah punya putra dan putri kan sebelumnya kan ya? Udah, tapi pas usia mau 40 kan aku nggak ada pasang KB dari sejak nikah gitu. Terus sama suami mikir, kok kita tumben ya gitu, apakah kita sudah segitu tuanya kah nggak punya anak lagi gitu. Yang pertama umur berapa? Sekarang ini udah 9 tahun. 9 tahun, yang kedua? Yang kedua 7 tahun. Yang kedua 7 tahun, yang terus ingin punya anak lagi. Jadi jarak 6 tahun, 6 itu kita tahun. mencoba untuk bisa hamil. Tapi belum hamil-hamil. Nggak hamil-hamil. Kemudian kita ke dokter gitu kan, nggak ada masalah. Aku kan mikirnya, aduh apa menopause dini apa gitu. Pokoknya mikirnya udah kemana-mana karena memang tanpa KB gitu kan, sama sekali tanpa KB. Jadi nggak menjaga nggak hamil atau pokoknya memang rencana mau hamil aja betul, ya dibuka. Pokoknya ngebet lah gitu. Ngebet tuh, terus udah gitu temen yang di Melbourne tuh sering aku sharing kan, sahabat waktu SMA lah gitu.
lo coba deh belajar tuh puasa keto apaan sih gitu kan. Iya itu bisa lah ikhtiar terbaik lah, lo mau sehat mau apa gitu. Udah belajar 2 minggu, ini apaan sih, low carb high fat gitu kan, apa sih gitu. Pokoknya 2 bulan tuh yang nggak mudeng, sampai akhirnya udah deh nekat aja deh. Belajar maksudnya masuk ke grupnya atau baca-baca? Masuk grup, baca protokol, nggak mudeng. Mungkin karena udah tua juga ya. Baca protokol nggak mudeng gitu ya? Akhirnya udah nekat aja deh, pokoknya berhenti makan jam 8, makan lagi jam 12. Oh itu puasa intermittent fastingnya, berhenti makan jam 8, mulai makan jam 12. Betul, terus makannya itu ya hewani lah gitu kan. Hewani. Lihatnya nggak ribet, udah itu aja dulu deh diikutin gitu. Udah waktu 2 bulan turun 20 kilo. Tuh, 20 kilo? Iya. Memang sebelumnya ada overweight? Overweight sampai 70 sampai 73, pokoknya terakhir nimbang tuh 69, toto 72, toto jadi kayak yoyo gitu. Kayak yoyo. Terus ketemu temen masa lalu ngomong gini, hah, lo segede gini? Anjret lo mak-mak banget gitu. Bulat. Terus dalam hati, hah, gue segitu parahnya kah gitu kan. Jadi secara appearance sudah nggak pede, penyakit juga sering migrain tiap hari. Yang paling parah aku tuh nggak bisa sujud teh. Begitu turun 20 kilo tuh di 2 bulan pertama, aku langsung gini, udah deh, nggak usah ngoyo mau hamil, pokoknya yang penting sehat gitu. Aku bisa ibadah, udah gitu doang. Nah bulan ke-6 hamil. Ih, Masya Allah. Bulan ke-6 sudah melakukan pola makan ini, ketofastosis itu. Udah. 6 bulan langsung hamil. 6 bulan hamil, biiznillah. Kemudian sama suami bengong-bengongan kan. Wow, ternyata doa kita dijawab. Tapi dengan wasilah mungkin dengan keto gitu loh. Terus dilanjutkan itu ketonya. Nah, pas hamil, aku itu mulai diskusi lagi ke suami. Gimana nih pola gaya hidup aku nih, kita lanjutkan nggak? Karena suami kan nggak keto. Nah begitu kata suami, kira-kira bahaya nggak ya? Yuk kita konsultasi ke dokter. Oh konsultasi ada dokter? Ada, tetap ke SPOG yang di daerah Stipi ya. Namanya dokter gede, kebetulan orang Bali. Terus ketika sharing, dok aku low carbs loh, rendah karbo. Oh ya udah nggak apa-apa. Oh itu pilihan gitu. Oh dokter bilang gitu malah? Iya, malah justru dokternya meng-highlight ukuran lingkar kepala bayi, perut, sama tulangnya itu dia alert gitu ya. Jadi kalau ada tiba-tiba kelainan, dia harus jangan lagi ya gitu, jangan low carbs lagi ya gitu. Ternyata over expectation malah. Oh jadi selama melakukan pola makan keto ini Mbak Sari hamil dan tetap kontrol ke dokter, dipantau oleh dokter gede itu tadi ya. Terus suami juga masih bimbang kan. Wah bener nggak ya ini aman gitu untuk ibu hamil. Nah sepanjang jalan aku kan makan buah, sayur, daging. Tahu nggak sih aku makan steak melulu. Steak melulu, daging ya. Jadi kita tuh selalu gini, di mana sih ada warung steak yang lagi diskon? Di mana sih? Semangat. You all you can eat ya kayak gitu-gitu kan. Jadi kalau ketofastosis itu untuk ibu hamil yang dimakan apa tadi boleh ya semua produk hewani, semua sayur dan buah-buahan, nggak pakai puasa ya? Nggak pakai puasa. Oh, jadi tuh terus gimana tuh? Have fun gourmet selama hamil. Yang penting sehat ya. Betul. Dan itu aku kenaikan sampai 19 kilo. Kenaikan pas hamil. Kilo. Oh. Dan setiap ketemu orang, ibu kembar ya? Karena saking besarnya bayinya itu, tapi aku makin kuat gitu loh. Makin kuat. Tapi ada nggak gejala-gejala yang kayak biasa dirasakan oleh ibu hamil yang masih carbo eater gitu ya, kayak mual gitu? Itu aku bandingin anak pertama kedua ya. Anak pertama aku sama kedua carbo eater. Waktu anak pertama aku naik berat badan selama hamil 9 bulan itu cuma 9,5 kilo. 9 kilo? Kemudian anak kedua itu naiknya cuma 5 kilo. Tapi yang pertama lahir 3,7, yang kedua lahir 3,5. Nah yang baik keto 3,8. Ih, besar juga ya. Nah masalah keluhan, justru hamil pertama kedua itu full 9 bulan mual. Oh malah mual-mual ya? Morning sick. Dua anak itu? Dibandingkan dengan keluhan ketika dengan puasa keto, itu justru cenderung tidak ada keluhan. Oh, justru di hamil yang anak yang ketiga ini dalam kondisi pola makan ketogenik nggak ada keluhan? Nggak ada keluhan. Alhamdulillah. Jadi aku mikirnya, oh ini ternyata berjalan baik gitu. Nah, kan
itu menjadi satu bukti suamiku untuk tenang juga. Dokternya juga sudah punya data. Sampai akhirnya dokternya pas kehamilan 32 minggu ya, sebulan sebelum lahiran, dokternya sampai, ibu bagus tensinya, jangan sampai ada resiko komplikasi. Pokoknya dokternya enak banget lah. Yang lucunya pas lagi bukaan 10, dokternya di Vietnam. Ini normal ya? Normal. Alhamdulillah normal. Dokternya di Vietnam, terus gimana melahirkannya sama siapa? Melahirkannya sama dokter perempuan yang jadwal dia jaga. Oh oke. Tapi melahirkan dengan normal ya? Yes. Setelah melahirkan, kondisi bayinya gimana? Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah, itu begitu diukur panjang 53 cm. 53, tinggi ya? Tinggi. Yang anak pertama itu 51, yang anak kedua 50, dia 53 sendiri. Wow. Dan cowok. Anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, dan yang ketiga alhamdulillah cowok, laki-laki. Betul. Jadi ada fase memohon ya, minta lah gitu sama Allah gitu ya. Ada fase memohon, lanjut fase ikhtiar, kemudian fase tawakal. Jadi dimuluskan gitu loh. Iya ya, kita apa-apa juga harus minta sama Allah ya, mohon ridho dari Allah ya. Terus ceritanya gimana lagi tuh Mbak Sari? Udah melahirkan, terus katanya dengar-dengar satu keluarga itu melakukan keto, itu gimana caranya? Kan nggak gampang ya untuk ngajak anak-anak, apalagi suami juga untuk low carb keto. Ini gimana ceritanya? Coba berbagi pengalamannya nih. Jadi gini, sebenarnya kalau misalnya kita sebagai contoh, kita jalani sesuatu itu dengan itikat niat baik, itu akan keluar sendiri kok di pandangan sekeliling kita. Jadi pada saat aku hamil, kebetulan saat kehamilan 7 bulan, itu kan masih boleh terbang ya, waktu dulu sebelum pandemi nih Teh, tahun 2018 karena 2019 karena adik bayi kan lahirnya September 2019. Jadi aku Januari 2019 itu hamil, positif ya, ketahuan positif. Kemudian kita setelah Idul Fitri mudik. Naik pesawat di kehamilan 7 bulan kan pada saat itu. Nah, yang serunya kita itu pergi ke kampung halaman suami dan aku. Suami di Sumatera Barat, aku di Sumatera Utara. Sumatera lah ya. Iya. Dan kita perjalanannya banyak road trip. Dengan kehamilan 7 bulan. Gede loh 7 bulan. Gede banget. Makanya orang pada bingung. Ini ya kembar ya gitu. Dan aku naik pesawat 3 airline karena dari Jakarta, pertama Cilegon, road trip ke Jakarta, terus naik pesawat ke Padang. Itu pesawat pertama. Itu nggak dipercaya kalau aku baru 7 bulan. Ibu udah mau melahirkan. Ibu dicek dulu ya. Jadi aku ditahan, nggak boleh langsung naik karena kalau udah di atas 7 bulan kan resiko melahirkan kan. Aku bilang aku bawa surat kok dari dokter kalau aku baru 7 bulan. Sampai gitu. Disangka. Iya, disangka udah hamil gede, udah hamil tua. Nah, jadi begitu aku dari Jakarta ke Padang, kota Padang Pariaman, itu menggunakan pesawat. Dari Padang Pariaman ke Bukit Tinggi, menggunakan mobil. Dari Bukit Tinggi balik lagi ke Padang dalam waktu 3 hari. Dan dari Padang langsung lagi mudik ke kota Medan, dari Medan ke Danau Toba, Danau Toba itu Danau Toba road trip gitu dari Danau Toba ke Asahan itu di Tanjung Balai, dari Tanjung Balai ke Medan, Medan ke Jakarta, itu udah yang pesawat yang ketiga berarti ya, dari Jakarta ke Cilegon lagi dalam waktu hanya 2 minggu. Masya Allah, itu perut dengan perut begitu apa enggak keganggu? Jadi selama trip di setiap kota, suami tuh bengong lihat aku. Kamu nggak apa-apa? Enggak, seger. Sebab setiap kita nginep kembali di hotel, itu tepar semua. Suamiku, anakku pertama, kedua. Artinya ketika aku diajak road trip dengan perut yang besar, aku nggak drop sama sekali. Malah berenergi. Setelah pulang, kita pulang kampung, di hamilan ke-8, suamiku pas ulang tahun ke-40 Teh. Aku nggak ngajak dia, aku nggak nyuruh dia, aku nggak maksa dia. Dia pada saat potong kue ulang tahun, dia ngomong,
mulai hari ini aku keto ya. Yeay. Itu kemauan dari suami sendiri ya? Betul. Akhirnya. Aku kan shock. Hah, kok aku jadi dapat hadiah karena dia sendiri yang ikhlas. Nah, berarti aku mikir living proof speak louder. Jadi memang kita nggak usah. Iya. Kita cuma kita bisa kasih contoh ya. Oh. Dan dia merasa bahwa oh ini ilmu yang benar loh. Dia Gitu. lihat sendiri istrinya soalnya ya, living proofnya. Setahun aku keto, ya? baru dia keto. Oh iya. Terus anak-anak gimana? Anak-anak yang pertama tadi yang kedua, 9 tahun, iya. yang perempuan dua-duanya itu gimana? Ya. Anak-anak kan susah, banyak godaan Urutannya ya? gitu kan, aku duluan keto, terus aku hamil. Mau nggak mau adik bayi sudah terbawa keto. Oke. Kemudian suami keto sendiri. Yang lucu yang pertama sama kedua. Yang pertama kedua pada saat mulai pandemi itu kan berarti baru kelas 2 SD. Iya, 2 SD ya. 2 SD ya kan. Begitu 2020 kelas 2 tuh. Sekarang kan kelas 3 2021. Nah, jadi pada saat dia kelas 2 ingat nggak waktu masa mulai pandemi? Itu kan booming ya, COVID-19, virus corona apa segala macam. Anak-anak SD itu ngomongin, Oh ya? jadi trending Di antara topik. mereka, oh ternyata anak kecil juga ngomongin ya. Trending topik. Jadi mereka tiba-tiba harus online class, iya, terus iya. mereka cerita segala macam. Jadi mereka kayak udah apa namanya, udah Panas sih, corona tuh bentuknya gini, apa segala macam. macam. Nah, akhirnya anak-anakku yang masih TK dan kelas 2 ini, dia ke rumah itu mempertanyakan, kok virus ini sulit sekali ya dikalahkan? Oh, nanya ke ibunya. Terus? Nah, aku kasih tahu ada video nih, kakak coba lihat. Tapi video replikasi virus yang menggunakan glukosa sebagai bensin. Waduh, terus ngerti nggak tuh anak-anak dikasih? Anak-anak justru malah tertarik kalau berbentuk video slide gitu kan. visual. Jadi aku sebenarnya nggak ada niatan mengketokan mereka, tapi mereka melihat kedua orang tuanya keto, nggak makan nasi, nggak ada gula, nggak ada cemilan manis-manis. Terus begitu ngelihat video di iPad, oh ternyata kalau di dalam darah kita banyak gula, jadi dia langsung imagine gitu. Hah? Ternyata virusnya seneng ya gitu. Hanya sesimpel pemahaman itu, mereka keto sendiri. Mereka sendiri Mereka mau? sendiri. Oh, ya? Kakak Zi itu ngomong, pokoknya mulai hari ini nggak mau makan gula, nggak mau minum susu, nggak mau nasi yang mie. Oh, ngomong begitu langsung. Ngomong gitu anak-anak? langsung. Dua-duanya? Terus, ya, si adeknya kan model yang adek juga deh gitu. Itu langsung itu. Langsung mereka bilang. Terus Instantly. aku langsung kasih resikonya. Oh. Berarti nggak bisa pesan pizza yang dek dong. Iya tuh. Nggak bisa pesan yang puding-puding silky. Aku gitu nggak bisa pesan boba-boba. Iya nggak apa-apa. Daripada kena corona, Gitu-gitu. Oh, hebat Lih. Ini mah bukan cuma anak-anaknya yang hebat, ibunya yang hebat ya. Terus gimana ngatur menu makanannya nih, kan ada anak 2 yang kecil-kecil, 3 ya? 3. Tiga-tiganya masing-masing dengan pertumbuhan yang berbeda. Ada yang masih bayi juga, Yes. ada yang lagi sekolah nih. Betul. Gimana nih ngatur menunya buat keluarga nih? Boleh Jadi- tolong sharing nggak? Jadi misalnya kita di rumah dulu deh. Kalau si kakak sama kakak dua-duanya sama adik bayi, mereka memang udah suka telur. Oh, Telur mau dibikin kayak egg cloud itu, jadi dipisahin putihnya sama kuningnya kan Oh, suka tuh. Jadi dibikin yang kue. penting appearance. oh. Terus kayak misalnya kita bikin omelet, kita masukin daging cincang yang pakai bawang putih, bawang bombay itu, iya. udah wangi, kita kasih butter, campurin deh sama telur dadar. Udah gitu kita bilangnya omelet loh, padahal mah dadar juga. Nah begitu udah jadi harus fluffy, terus kita potongnya juga harus rapi. Jadi kita nggak bisa masak buat anak terus yang ayo yang penting udah ada daging, udah ada telur apa segala macem, terus nggak cakep. Oh iya, jadi nggak tertarik kan Nggak anak tertarik, buat makannya nggak ya. tertarik. Bener-bener kita harus perhatikan Betul. cara penyajiannya juga. Yes, Jadi- dan tasteful. Tasteful, enak ya. Jadi yang Mbak Sari atur menu makanan keluarga itu nggak makan nasi, nggak makan gula pasir, kemudian juga nggak makan semua makanan yang terbuat dari tepung terigu kali ya. Betul. Tapi untuk anak-anak sendiri gimana? Sayur dan buah juga kan katanya penting. Apa Mbak Sari kasih? Kasih dong. Oh, Mereka itu kalau misalnya sayur udah pasti paling suka brokoli. Aku cuma blanch brokoli, taburin garam Himalaya, udah dicemilin. Oh. Terus
perkembangannya gimana? Itu dia. Gimana tuh? Oke, aku coba bandingin nih anakku yang pertama dan kedua. Kebetulan yang kedua ini cengeng banget. Lebih baper gitu kan. Sensi. Nah, begitu aku coba ketokan kan beda ya. Kalau kakak dikasih pemahaman begini dia mengerti. Kalau yang kedua gini, aduh kayaknya lagi pengen nasi deh kan gitu ya. Karena dia dulunya ngarbo ya. Terus aku peluk set gitu kan. Boleh sih nasi karena aku orangnya nggak mau ngelarang blok gitu. Peluk karena dia modelnya harus dipeluk dulu. Terus aku cerita, iya sih nasi itu nggak dilarang, nggak haram juga. Tapi kadang-kadang kalau kita udah nggak makan nasi, makan lagi ntar sakit. Mau kalau besok tiba-tiba nggak nari, mau besok nggak balet, mau tiba-tiba besok nggak bisa ngumpul sama teman yang berenang. Nah dia mikir, oh ya udah deh. Tapi aku lapar, ya udah mau apa? Pizza misalnya, ya aku harus bikin dari kembang kol. Iya kembang kol, pakai cauliflower, pakai itu telur bebek, dicampur sama ini shredded cheese aja. Oh gurih dong itu ya? Banget, dan mereka suka toppingnya mau dikasih sosis keto, mau dikasih daging cincang, mereka suka gitu. Nah ketika mereka sudah menjalani gaya hidup yang rendah karbohidrat, mereka nggak mudah nangis dan nggak mudah tantrum. Oh, begitu ya malah. Dan itu menurut aku dan suamiku ya, secara pribadi nih, kita merasa tertolong. Kita tuh less stress. Jadi sebetulnya untuk tumbuh kembang anak juga psikologinya ya, mengurangi karbohidrat itu nggak masalah ya. Tapi gimana nih, kan godaan begitu banyak, apalagi kalau mau ngajak anak-anak keluar rumah, misalnya ke mall gitu, itu gimana nyiasatinnya? Gampang nggak cari makanan? Jadi kalau misalnya lagi keluar nih, kita mau ke mall kemana, mereka mau apa, jangan dilarang dulu. Ya, jadi kalau misalnya mereka dilarang kan udah stres, udah bete, bad mood, jadi malah kita pusing gitu kan, malah susah kita untuk ngajak diskusi. Oh mau apa gitu, aku mau kak fried chicken gitu ya misalnya gitu. Oh boleh, tapi kulitnya jadi makan ya. Oh kenapa, aku suka crispy-nya. Oh ya udah, tapi cuma satu ini ya. Jadi kita negosiasi, tapi mereka juga mengerti bahwa oh ini sebenarnya nggak boleh karena apa gitu. Oh ya, dikasih pemahaman ya. Betul, misalnya aku waktu itu pilih yang original. Pilih yang original di mudah kan fast food ini. Iya, mudah kan dipisahinnya. Terus mereka makan, walaupun ada sedikit tepung, why not? Iya, nggak apa-apa kan anak biasa kecil. Aja gitu. Apakah mereka makan sampai setengah mangkok, setengah piring? Lagi pula itu kan sesekali ya. Iya, rekreasional, bener. Jadi kita kalau bisa punya anak, pertama itu ajak mereka keto dengan fun. Iya betul, jadi nggak stres anak-anak juga ya. Sebenarnya kalau misal masalah stres, kita juga kalau dilarang-larang ya udah tua juga kesel kan gitu. Tapi kalau misal anak-anak harus lebih lembut lagi. Oh oke kak, kakak lagi mau apa? Kasih pilihan. Oh kakak lagi mau ini, mau ini, mau ini. Iya betul. Nah yang lebih serunya kalau aku ajak ke tempat yang all you can eat. Oh, gimana tuh? Mereka pasti seneng dong ya? Pilih sendiri. Di situ ada jamur, mau ada sayur, mau ada ikan, itu mereka pilih sendiri. Oh iya, aduh asik banget. Jadi seluruh keluarga semua otomatis sudah melakukan pola makan rendah karbohidrat ketogenik ya. Terus ada komentar dari keluarga besar nggak? Ada. Oh pasti. Ya. Nggak boleh anak-anak katanya. Kalau misalnya ke rumah nenek kakeknya, saat ini sih memang cuma tinggal kakeknya aja. Pagi lagi nginep nih ya kan, Bibi coba beliin bubur ayam 5. Bubur ayam, terus udah gitu aku kan cuma gitu ya, jangan sih banyak-banyak, mungkin 2 aja gitu kan. Kenapa, emang anak-anak nggak boleh ya makan bubur? Nah kalimat-kalimat itu jangan di counter. Oh mereka sih dulu suka, sekarang enggak. Oh gitu ya. Justru dan anak-anak ini juga nggak yang kok belinya yang ini, itu nggak pernah aku bolehin. Apapun yang dibeliin kakek nenek terima aja. Oh bagus banget tuh. Iya. Nah begitu udah dibeli nih, cuma 2 nih buburnya. 1 mungkin buat kakeknya, satunya aku lihat. Nanti ya makannya, anak-anak juga tahu. Iya nanti. Nah tanpa sepengetahuan kakeknya kasih ke mbak. Oh itu cara menyiasatinya gitu. Terus aku bikin dong ya kan sarapannya ditanya udah makan buburnya, udah. Tapi kan nggak ditanya siapa yang makan, kan nggak ditanya. Jadi nggak dosa juga. Iya, jadi anak-anak itu udah aku kasih makan, dan mereka juga terbiasa makan nggak buru-buru pagi karena mereka nggak
nggak craving. Jadi mereka makan tuh selalu jam 9. Kalau di sekolah, maksudnya online kelas, mereka tea break baru makan. Oh ya, jadi kalau pagi nggak dipaksain sarapan pagi ya kayak sebelum-sebelumnya kalau lagi kabur. Kalau sebelumnya repot banget, mana dulu belum sekolah online ya. Jadi pagi udah gedebak subuh-subuh udah apa segala macem sarapan. Nah sekarang udah nggak. Kakak mau apa? Oh ini, kayaknya mau pizza. Ya udah ngublek aja. Ya, yang penting ibunya mau kreatif ya. Betul. Bukan mau kreatif, ikhlas kreatif. Ikhlas kreatif ya, produktif kreatif dan sebagainya. Aduh, alhamdulillah nih, itu sharing yang sangat menarik sekali dari Mbak Sari ya. Ternyata begitulah suka dukanya. Sukanya malah ya. Sukanya. Kalau dukanya relatif hampir nggak ada. Cuma kita jangan ngoyo aja. Oh, oke. Jadi gini, ikhtiar kenapa kita mengketokan anak bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk misalnya biar mereka nggak geragas doang gitu ya. Tapi coba bayangkan mereka membawa ini bekal seumur hidup. Dimanapun mereka tinggal, di belahan dunia manapun, mereka tetap dengan gaya hidup yang sehat. Jadi mereka tahu, oh ternyata too much sugar will kill you, kayak gitu aja. Oh, iya, gitu betul aja. Ya. Kalaupun mereka coba, aku udah berapa kali ngebebasin. Boleh Oreo nggak sih, kayak gitu ya. Aku sebut nggak apa-apa ya Oreo. Nggak apa-apa. Oreo boleh nggak sih? Oh iya, kakak coba. Tapi kalau kakak nggak enak, besok jangan lagi. Karena the best lesson is experience kan. Betul. Begitu dia coba, malamnya dia nggak enak badan, terus perut sakit, terus dia langsung ngomong, mulai besok aku nggak mau deh ditawarin Oreo lagi sama temen. Oreo dari mana? Dari temen. Nah, membuat anak itu imun untuk dia punya decision sendiri. Iya betul juga, ini benar-benar patut dicontoh nih Mbak Sari ini. Aku pengen nanya nih, jadi pola makan ketogenik itu aman ya buat ibu hamil? Aman sekali, dan aku pernah mendapat wejangan dari Dokter Wijananti dari Rumah Sakit Persahabatan yang juga keto. Dokter Wijananti bilang bahwa ibu yang memilih gaya hidup rendah karbohidrat, insya Allah melahirkan anak-anak dengan mitokondria yang cemerlang. Masya Allah. Ngobrol sehat bareng teman Sumaila. Video ini dipersembahkan oleh sumailagek.com, kue rendah karbo yang enak.